Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salat dan salam senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, yang kita mengaku sebagai umatnya. Kita menyatakan sebagai pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Konsekuensi orang yang mengatakan wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia harus percaya dengan segala informasi yang disampaikan oleh Nabi. Pasti benar. Bagaimana tidak benar? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Beliau tidaklah menyampaikan, berkata dari nafsu beliau, dari hawa keinginan beliau, melainkan yang disampaikanlah wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Yang kedua, sebagai konsekuensi kita bersyahadat bahwa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mentaati perintahnya, menjauhi larangannya, dan tidak beribadah kecuali dengan syariatnya. Jangan pakai syariatnya nabi-nabi yang lain, apalagi syariat bikinan manusia-manusia. Semoga salawat itu bersambung untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah Jalla Jalaluh meridhain kita bersama mereka. Amma ba'd, jamaah rahimakumullah, pemirsa Roja TV dan pendengar radio Roja dimanapun antum berada. Semoga senantiasa dalam lindungan Allah. Malam ini kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Adabul Mufrad yang berkaitan dengan da'awatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa-doa yang dipanjatkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Di hadis nomor 691, Al-Imam Bukhari mengatakan, haddatsana Musaddad wa Khalifah. Lihat nih, dua gurunya Imam Bukhari meriwayatkan hadis ini dari dua guru. Qala, kedua guru itu berkata, haddatsana Bishr ibn al-Mufaddal, telah mengajarkan kepada kami Bishr ibn Mufaddal. Dia berkata, haddatsana al-Jurairi, telah mengajarkan kepada kami Jurairi, an Abil Ward, dari Abul Ward. Abul Ward ini namanya disebutkan Ibn Thumamah Ibn Hazm. Dia meriwayatkan dari Abu Muhammad Al-Hadrami, an Abi Ayyub Al-Ansari, dari sahabat Nabi yang bernama Abu Ayyub Al-Ansari. Masih ingatkah kita dengan sahabat ini? Sahabat yang memiliki kenangan indah tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah. Beliau singgah di Kuba. Beliau nyampe hari Senin. Lalu beliau bangun masjid Kuba. Kira-kira 2 pekan di Kuba atau kurang.
beliau menuju ke kota Madinah. Beliau melewati perkampungan orang-orang Ansar. Semua penduduk perkampungan tersebut biasanya keluar. Yang laki-laki dengan persenjataan mereka menyambut Nabi SAW, mengatakan, silahkan Nabi SAW. Engkau akan dilindungi dan engkau akan dihargai. Semuanya berebut tali kendali onta Rasul SAW. Nabi mengatakan kepada para sahabatnya, Da'uha. Biarkan onta itu, nggak usah ditarik-tarik. Biarkan. Kenapa? Fa'innaha ma'murah. Onta itu diperintahkan. Dia berjalan, dia akan berhenti di tempat yang dia diperintahkan untuk berhenti. Akhirnya sampailah ke Masjid Nabawi. Yang sekarang kalau kita ke Masjid Nabawi itu, ya di lokasi masjidnya Nabi SAW yang dulu. Lalu dia berdiri lagi, lalu balik lagi dia duduk di sana. Orang-orang sibuk menawarkan jasa, menawarkan rumah mereka untuk disinggahi oleh Nabi SAW. Abu Ayyub Al-Ansari tidak banyak berbicara. Tapi yang namanya pelana onta bersama barang-barang yang ada di punggungnya sama Abu Ayyub dibawa ke rumahnya. Tatkala para sahabat sedang nego minta supaya Nabi SAW tinggal di rumah mereka, kata Nabi SAW, ar-rajulu ma'a rahlih. Orang itu bersama bekal dia, bersama pelana dia. Ya udah. Akhirnya Nabi SAW tinggal di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Ada yang mengatakan selama 1 bulan, ada yang sampai 6 bulan. Bayangkan jemaah, gimana indahnya, gimana berkahnya rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari disinggahi oleh manusia yang paling indah yang pernah ada di muka bumi ini. Kalau rumah kita disinggahin oleh syekh, oleh seorang alim ulama, orang soleh akan bahagia sekali. Tapi kalau orang awam mungkin rumahnya disinggahin pejabat, disinggahin artis, singgahin YouTuber, apalah. Mereka bangga. Tapi seharusnya kau bangga tatkala datang ke rumahmu seorang yang membawa berkah. Ini Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, bagaimana dia berkhidmat kepada Nabi SAW. Apa kata Abu Ayyub Al-Ansari? Qala rajulun 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Ada seorang yang berkata di sisi Nabi alaihi salatu wassalam, alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Disebutkan bahwa kejadian itu pada waktu sholat maghrib. Jadi ada sahabat yang bernama Rifa'ah ibn Rafi' Az-Zuraqi, salah satu sahabat yang ikut hadir pada waktu perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, peperangan bersama Nabi SAW, dia selalu hadir. Dia lagi sholat maghrib di belakang Nabi SAW, Nabi yang jadi imam di Masjid Nabawi. Ketika Nabi SAW mengangkat kepalanya i'tidal dari ruku, dan beliau mengatakan Sami Allahu liman hamidah, Allah mendengar orang yang memujinya. Qala, ketika itu Rifa'ah mengatakan Rabbana walakal hamdu, atau alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi, atau Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi.
Segala puji bagi Allah yang banyak, yang baik. Disebutkan pujian yang baik itu pujian yang tidak ada riak di dalamnya. Pujian yang benar-benar mengharapkan diterima pujian tersebut oleh Allah Azza wa Jalla. Kita ni kadang-kala ketika memuji Allah di awal ceramah atau ketika doa, ya pujiannya indah sekali. Ingat, pujianmu harus thayyib. Di sini sahabat ini mengatakan hamdan katsiran. Pujian yang banyak. Seperti apa? Ya banyak. Benar-benar memuji Allah dengan pujian yang banyak. Thayyiban, yang ikhlas, yang tidak ada unsur mengharapkan balasan dari manusia. Mubarakan fi, berkah, pujian yang tumbuh terus berkembang. Selesai sholat, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, selesai sholat, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, man sahibul kalimah, siapa yang tadi membaca zikir tadi itu? Siapa itu? Yang mengatakan Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Fasakat, diam semua sahabat. Rifa'ah diam. Sahabat yang lain juga nggak tahu siapa yang ngomong tadi. Para ulama menyimpulkan dari hadis ini, bolehnya seorang membaca zikir dengan keras ketika sholat, asalkan tidak mengganggu orang lain. Karena sahabat ini membaca zikir dia dengan suara lantang sampai Rasulullah SAW yang menjadi imam mendengarnya. Berarti keras suara dia. Terus ketika Nabi SAW bertanya siapa yang membaca, nggak ada yang jawab. Rifa'ah juga nggak jawab. Bisa jadi yang lainnya sedang fokus konsentrasi beribadah sehingga memang nggak peduli dengan ucapan orang yang berucap sesuatu. Atau Rifa'ah berada di soft belakang, di pojokan, di mana, sehingga yang lainnya pada nggak tahu siapa yang mengatakan itu. Rifa'ah takut, jemaah. Takut dia telah melakukan sesuatu yang terlarang. Maka dia diam. Wara'a annahu hajama minan nabi sallallahu alaihi wasallam ala syai'in karihahu. Karena dia spontanitas mengatakan itu, dia takut membuat Nabi terganggu dengan ucapan dia. Faqala manhu, siapa orangnya? Tanya lagi yang kedua nih. Karena nggak ada yang jawab, Nabi menjelaskan. Di sini Nabi subhanallah ya, beliau berusaha untuk memberikan uzur, memberikan alasan kepada sahabat yang tidak menjawab. Padahal wajib seharusnya kalau ditanya siapa, kalau dipanggil untuk menjawab perintah Nabi SAW. Tapi karena Rifa'ah takut, maka dia akhirnya nggak menjawab. Nabi tahu orang itu gak angkat tangan, tidak mau terserang, karena dalam bayangan dia telah melakukan kesalahan. Orang kalau melakukan kesalahan itu takut. Rifa'ah berpikir dia melakukan kesalahan. Lalu Nabi mengatakan alaihi salatu wassalam, falam yaqul illa sawaban. Maka sesungguhnya dia tidak berkata kecuali kebenaran. Gak usah takut maksudnya.
Yang engkau katakan itu sebuah kebaikan dan kebenaran. Lalu ketika dengar itu baru Rifa'ah mengaku. Dia mengatakan, aku hai Rasul SAW. Arju bihal khair. Maka dia kemudian menjelaskan, aku tuh berharap dengan ucapanku itu kebaikan. Artinya nggak mau macem-macem, bukan ya orang kadang-kala kan kepingin didengar sama orang lain. Enggak. Yang diinginkan hanya kebaikan. Faqala. Lalu Nabi SAW mengatakan, Walladhi nafsi biyadihi ra'aitu 13 malakan yabtadiruna ayyuhum yarfa'uha ila Allah Azza wa Jalla. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, aku melihat 13 malaikat. Dalam riwayat yang lebih sahih dikatakan bid'atan wa thalathuna malak. 30 lebih malaikat. Di sini sebutin 13. Di riwayat lain dikatakan 30 lebih malaikat. Yabtadiruna, mereka bersegera untuk mengambil kalimat tersebut, mau diangkat kepada Allah Azza wa Jalla. Yabtadiruna ayyuhum yarfa'uha ila Allah Azza wa Jalla. Bayangkan malaikat berebut untuk mengangkat zikir ini. Ahibati fillah. Ada orang yang ngomong dengan pembicaraan yang mungkin dia tidak terlalu memikirkan ucapan dia. Tapi ternyata ucapan itu mengandung keridhaan Allah Azza wa Jalla. Maka Allah akan angkat derajat orang. Namun ada manusia yang ucapannya mengandung kemurkaan Allah, tapi dia tidak peduli. Di jamaah kita berada di masa di mana manusia bebas menulis, bebas berucap, bebas ngomong, kemudian dia viralkan. Kalau sebelumnya berkaitan dengan musola yang terkena dampak vandalisme dari seorang muslim, ngakunya umur 18 tahun, beberapa waktu hari ini atau kemarin ada lagi yang dia menjelek-jelekan masjid. Ada orang yang berkata dengan semua ucapan, min sakhatillah, ucapan itu mengandung kemurkaan Allah. La yulqi biha balan. Dia nggak peduli dengan ucapannya, dia anggap ucapan itu biasa. Yahwi biha fi nari jahannam 70 kharifan. Gara-gara ucapan satu kalimat dia itu, dia akan terjun bebas di neraka jahannam selama 70 tahun. Gara-gara satu ucapan. Salah ucap, neraka tempatnya. Maka Nabi menjelaskan kepada Rifa'ah dan kepada sahabat yang lainnya bahwa aku melihat belasan malaikat atau 13 malaikat atau 30 lebih malaikat yang mereka berlomba-lomba bersegera untuk mengangkat amalan itu kepada Allah Azza wa Jalla. Karena mereka tahu bobot dari amalan ini, dari zikir ini. Dari sini kita dapat melihat bahwasanya zikir yang mufrad, zikir yang hanya mengatakan subhanallah atau alhamdulillah, 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 baik. Khususnya dibaca di momentum yang memang disyariatkan untuk membacanya. Tapi zikir yang mengandung makna yang hebat, yang luas, maka lebih mulia. Makanya masih ingat bagaimana ketika Nabi SAW melihat istrinya, Juwairiyah. Sebelum Nabi berangkat ke masjid, dia sudah duduk berzikir. Nabi pulang dari masjid di waktu duha, ngelihat Juwairiyah masih berzikir.
Lalu Nabi SAW mengatakan, laqad qultu ba'daki 4 kalimat 3 mirarin. Aku telah mengatakan setelah pergi tadi, meninggalkan rumah ini, aku mengatakan 3 kali, 4 kalimat yang aku baca, dibaca 3 kali. Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimat. Ini pujian. Maka dibaca 3 kali itu. Kalau ditimbang dengan amalan Juwairiyah berzikir dari sebelum Nabi berangkat sampai Nabi pulang, pasti lebih baik zikir Nabi SAW. Maka ini zikir benar-benar yang perlu kita hafal, jemaah. Memuji Allah Azza wa Jal dengan segala kenikmatan yang Allah berikan. Malaikat berebut untuk mengangkatnya. Barakallahu fikum. Baik, kita masuk ke hadis nomor 692. Ana izin minum dulu. Bismillah. Apa kata Imam Bukhari? Haddatsana Abu Nu'man. Qala haddatsana Sa'id. Telah mengajarkan kepada kami Abu Nu'man. Dia berkata telah mengajarkan kepada kami Sa'id ibn Zaid. Dia berkata haddatsana Abdul Aziz ibn Suhaib. Dia berkata haddatsani Anas. Ini riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala, apa kata Anas? كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث أو من الخبث والخبائث. Anas mengatakan Nabi SAW apabila beliau masuk ke khala. Khala ini tempat untuk buang hajat kita. Beliau mengatakan, Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'ith. Ada riwayat lain yang mengatakan, beliau mengatakan Bismillah, lalu baru berdoa. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari khubuth. Khubuth itu setan-setan laki-laki. Wal khaba'ith, setan-setan perempuan. Bisa jadi khubuth, bukan khubuth. Nggak pakai dhamma baknya, tapi pakai sukun. Artinya perkara-perkara yang buruk, yang menjijikkan. Wal khaba'ith sama, ucapan-ucapan dan amalan-amalan seperti itu. Ahibati fillah. Ana ingin mengajak antum merenungkan keindahan Islam. Kita sebagai muslim tuh bangga jadi muslim. Kalau ada orang tanya sama antum, muslim? Naam. I am muslim. Dari penampilannya udah tahu tuh orang kalau antum muslim. Kenapa kita bangga? Syariat kita ini nggak perlu disembunyikan. Nggak ada ajaran Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam yang perlu dirahasiakan. Nggak ada. Ceritakan semua isi Al-Quran Karim. Mau tahu Nabi SAW? Ya, kita kasih tahu nih Nabi kita. Istrinya berapa? Bangga. Nabi kita istrinya 9. Beliau meninggal dunia istrinya 9. Ya. Kau bangga? Nah. Beliau mengajarkan semua kebaikan buat kita. Semuanya. Sampai tatkala engkau masuk ke toilet, itu diajarin. Jemaah, udah dengar ucapan Presiden Perancis yang mulai kepanasan seperti cacing kena matahari, seperti ikan keluar dari akuarium, berkaitan dengan perkembangan Islam di Eropa, khususnya di Perancis. Dia ingin membuat aturan yang lebih ketat lagi.
ingin menegakkan sekularisme. Kenapa? Mengatakan Islam agama krisis. Bacalah engkau Islam. Engkau ketakutan. Ya. Mulai ada negara-negara yang ketakutan dengan umat Islam. Ya. Kenapa? Karena mereka melihat kalau beberapa waktu yang lalu kebanyakan muslim itu muslim KTP. Hari ini kita bisa melihat banyak orang Islam yang mulai belajar Islam. Nih COVID-19 nih memberikan peluang kepada semua untuk belajar Islam. Islam itu indah, jemaah. Orang-orang itu, orang-orang kafir, itu kalau ketemu 1.000.000 muslim yang nggak tahu Islam, mereka akan menghadapinya dengan mudah. Tapi bertemu dengan 10 muslim yang ngaji, yang belajar agama dengan benar, mereka ketakutan. Apakah benar seperti itu? Ya. Tatkala orang-orang salib menyerang negeri Islam, akhirnya mereka diusir oleh Salahuddin Al-Ayyubi setelah mereka pernah menguasai Masjidil Aqsa. Itu raja pemimpin peperangannya itu ditahan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Kemudian mereka mempelajari di mana kekuatan Islam. Di teknologinya biasa-biasa aja. Malahan mereka lebih canggih. Di jumlah pasukannya enggak juga. Di pedangnya enggak. Terus di mana kekuatan Islam? Di berpegang teguh mereka dengan Al-Quran dan Sunnah. Makanya sampai ada yang mengatakan orang-orang kafir itu ka'sun wa ghaniyah. Segelas wine dengan seorang biduan. Segelas minuman keras dengan seorang biduan perempuan yang joget-joget. Apa kata mereka? Asyaddu min alfi midfa. Itu lebih dahsyat pengaruhnya, merusaknya umat Islam daripada engkau datangkan 1.000 midfa. 1.000 meriam. Maka umat Islam ketika balik ke agamanya, kita bangga. Masuk toilet diajarin kita. Masuk toilet. Apakah antum berpikir Islam itu hanya ngurusin pernikahan, perceraian, warisan? Engkau masuk toilet diatur. Masuk dengan kaki kirimu. Baca doa sebelum masuk toilet. Bismillah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Baca doa. Berlindung kepada Allah Azza wa Jal. Tuh yang namanya kamar mandi, itu tempatnya syaitan. Laki perempuan di sana. Makanya baca bismillah agar syaitan tidak melihat aurat kita. Dan agar kita terhindar dari godaan mereka. Subhanallah jemaah. Maka orang yang berdoa memohon kepada Allah ini menunjukkan bagaimana dia benar-benar bergantung kepada pencipta langit dan bumi ini. Orang yang lemah, merasa lemah, dia akan minta tolong. Nabi SAW, beliau ngajarin kita sebagai pengikutnya, baca nih doa ketika masuk toilet. Dan sampaikan kepada orang-orang kafir. Gimana kita mau nyampaikan ke orang-orang kafir? Kita sendiri nggak tahu sama ajaran Islam. Sama doa ini nih. Kalau masuk toilet, masuk kaki kiri, terus baca. Sebelum masuk baca ini. Coba engkau tanyakan, berapa persen dari umat Islam yang mengetahui
Setelah itu tanya lagi berapa persen dari mereka yang mengamalkan doa ini. Maka nggak ada alasan lagi untuk tidak belajar. Engkau duduk di rumahmu bersama bantal, duduk di sofa sambil makan popcorn, minum anu, bisa menuntut ilmu agama. Bisa. Apalagi di masa pandemi gini, tatkala kajian-kajian di masjid diliburkan. Lalu engkau mengatakan nggak mau ngaji lagi. Jamaah, Islam itu indah. Maka sekali lagi, banggalah menjadi muslim. Urusan toilet aja diatur. Apalagi urusan negara. Urusan yang besar-besar. Urusan stabilitas nasional. Urusan peperangan. Diatur semuanya. Ya, kalau bicara kita minta perlindungan karena memang setan ini nggak kelihatan. Kita juga minta perlindungan dari ucapan-ucapan yang kotor, perbuatan-perbuatan yang kotor. Kita lihat tuh orang kalau sudah marah, emosi, kadang-kala yang keluar tuh kotoran di toilet keluar dari mulut dia. Kita minta perlindungan dari Allah Azza wa Jalla. Dari segala sifat, sikap, karakter buruk, karakternya setan. Agar kita tidak tergoda dengan mereka. Baik. Kemudian Imam Bukhari mengatakan di hadis nomor 693, haddatsana Malik ibn Ismail, telah mengajarkan kepada kami Malik ibn Ismail. Dia berkata, haddatsana Israil an Yusuf ibn Abi Burdah, dari Yusuf ibn Abi Burdah. Dia meriwayatkan dari ayahnya, dari Abu Burdah, an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kharaja minal khala' qala ghufranak. Kalau tadi Nabi masuk ke toilet, masuk ke tempat buang hajat, beliau mengatakan bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ketika keluar dari toilet, apa yang dikerjakan? Baca doa lagi. Keluar dengan kaki kanan. Lalu beliau mengatakan, ghufranak. Ya Allah, ampuni ya Allah. Ampunanmu ya Allah. Kenapa Nabi alaihi salatu wassalam memohon ampun? Keluar dari toilet beliau memohon ampun. Ada beberapa hikmah. Di antaranya, ya karena ketika di toilet nggak bisa berzikir. Padahal Nabi SAW yadhkurullaha fi kulli ahyanihi. Beliau mengingat Allah dalam semua kondisi. Tapi ketika masuk toilet beliau tidak baca doa. Tidak berzikir di sana. Kemudian juga itu tuh. Engkau bisa buang kotoran. Itu nikmat. Nikmat. Nikmat besar, nikmat kecil, nikmat besar. Apa yang akan terjadi dengan dirimu? Tatkala engkau bisa makan, tapi tidak bisa membuang. Di sini kita kurang bersyukur sama Allah Azza wa Jalla. COVID-19 membuat ekonomi porak-poranda. Membuat kesehatan, ya, jadi susah. Lalu engkau merasa orang paling susah, paling merana, paling sengsara, paling langsa. Coba engkau masih bisa buang kotoran? Masih bisa BAB? Masih bisa? Ketika engkau masih bisa, ucapkan ghufranak keluar dari toilet. Ampunanmu ya Allah. Itu aja kita belum bisa mensyukurinya. Apalagi nikmat Allah yang lain. Engkau bisa BAB itu nikmat. Ada beberapa riwayat doa yang mungkin dulu waktu anak SD kita menghafal tuh.
Apa doanya? Alhamdulillahilladzi adhaba 'annil adha wa 'afani. Alhamdulillahilladzi adhaba 'annil adha wa 'afani. Segala puji bagi Allah yang telah mengusir dariku penyakit dan memberikan keselamatan buat aku. Hadis ini diriwayatkan oleh Anas bin Malik dari riwayat Ibnu Majah rahimahullahu taala, namun hadis ini dhaif, lemah secara sanad. Terus apakah kita boleh membacanya? Membacanya sebagai sebuah ucapan, nggak apa-apa. Tapi bukan sunnah. Bukan membacanya sebagai sebuah amalan yang disyariatkan setiap keluar toilet baca itu. Tapi sebagai ucapan yang baik, boleh aja dibaca. Karena memang artinya segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan dari aku penyakit dan memberikan kesembuhan kepada aku. Ini Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala, ketika beliau ditanya, tentang hadis alhamdulillahilladzi adhaba 'annil adha wa 'afani. Dia mengatakan, yang bertanya mengatakan, apa derajat hadis ini? Apakah dikatakan boleh diamalkan hadis ini karena termasuk fadailul a'mal? Lalu jawaban beliau, al-haditsu dhaif kama taqaddam. Hadis ini secara sanadnya lemah, dhaif. Lakin la yuqal sunnah li'adami sihhatihi. Maka tidak dikatakan sunnah karena memang enggak sahih hadisnya. Tapi kalau orang ada yang mau membaca itu sebagai bentuk bersyukur kepada Allah umpamanya, bukan menjadikannya perbuatan yang sunnah, maka itu baik. Enggak ada masalah. Kemudian ada hadis Ibnu Umar yang bunyinya kalau keluar dari toilet membaca alhamdulillahilladzi adzaqani ladzatahu wa abqa fiyya quwwatahu wa adhhaba anni adahu. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan aku merasakan kelezatannya dan mensisakan di tubuhku kekuatannya dan menghilangkan penyakitnya dari aku. Itu orang makan kan jadi kuat, energi buat dia. Kemudian ketika makan nikmat, lalu masih bisa buang kotoran. Qala Abu Hatim asahhu syai'in fil bab hadithu Aisyah. Yang paling sahih dalam bab doa keluar toilet adalah hadisnya Aisyah. Sehingga tadi hadisnya Anas, hadisnya Abdullah bin Umar nggak sahih. Terus apakah boleh diamalkan? Tadi udah disampaikan. Sebagai sebuah doa, engkau benar-benar keluar dari toilet lalu mengatakan, ya Allah, alhamdulillah ya Allah, hilang tuh penyakit ya Allah. Boleh, boleh. Sebagai sebuah ucapan, tapi tidak dikatakan sunnah. Ini penting kita memahami. Jadi kalau umpamanya ada orang yang keluar dari toilet baca ghufranak, lalu dia mengatakan alhamdulillahilladzi adzhaba 'annil adza wa 'afani, boleh-boleh aja asalkan tadi dia tahu itu hadisnya dhaif. Sehingga engkau membacanya sebagai sebuah ucapan baik aja, tidak menisbatkannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib jamaah, mumpung kita berbincang tentang toilet ini, ada beberapa hukum yang berkaitan dengan toilet. Salah satunya, kalau masuk toilet itu dianjurkan untuk menanggalkan segala sesuatu yang ada nama-nama Allah. Ada zikrullah di sana. Orang kalau masuk toilet ya, kemudian dia bawa Quran, maka tolong ditaruh di luar. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan Anas
bahwa Nabi alaihi salatu wassalam idza dakhala al-khala naza'a khatamahu. Beliau kalau masuk ke toilet, cincin beliau lepas. Cincin beliau lepas. Cincin beliau bukan cincin akik, bukan pakai batu. Cincin beliau itu terbuat dari perak, kemudian ada stempelnya, ada apa istilahnya? Ada ukirannya di peraknya tersebut, tertulis di sana Muhammad Rasulullah. Beliau kalau masuk toilet, beliau cabut, taruh di luar atau dititipin. Rawahul khamsah, diriwayatkan oleh 5 perawi kecuali Imam Ahmad, dan disahihkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Namun hadis ini oleh sebagian ulama didhaifkan, tapi sebagian mengatakan hadisnya bisa diamalkan, sahih. Sehingga kalau kita masuk toilet, tolong semua yang ada ayat-ayat Allah ya, itu dimuliakan, tidak dimasukkan ke toilet. Namun kalau mamanya kita bawa Quran, taruh tas ya, kita takut kok taruh di luar hilang ini itu, maka letakkanlah di dalam tas yang jangan dibuka ketika di toilet. Itu kalau tidak memungkinkan. Tapi usahakan semua ini termasuk memuliakan syiar-syiar Allah ya, agar kita benar-benar mengagungkan kalimatullah. Terus jamaah, ada hal yang lucu jamaah. Kalau kita bicara Quran memang dengan bahasa Arab, tapi tidak semua bahasa Arab itu Quran. Kadang-kala di toilet kita, kalau kita masuk ke toilet di Arab, di toilet itu di dalamnya kadang-kadang ada tulisan Arab yang isinya adalah pengumuman. Orang berpikir ini gimana, ini ada ayat-ayat Allah. Bukan, itu hanya pengumuman. Di beberapa daerah itu ada orang yang kencing sembarangan. Akhirnya di tempat kencing sembarangan tuh ditulisin bahasa Arab, yang artinya dilarang kencing di sini, tapi pakai bahasa Arab. Itu orang nggak ada yang kencing di sana. Dia lihat tulisan itu, ya Allah, dia menghormatin bahasa Arab. Seharusnya Muslim menghormatin bahasa Arab yang memang bahasa Al-Quranul Karim. Tapi bagaimana dia menghormatinya? Dengan mempelajarinya dan menggunakan bahasa tersebut. Baik, kemudian hadis yang selanjutnya, Al-Imam Bukhari mengatakan haddatsana Ibrahim ibn al-Mundhir. Qala haddatsana Bakar ibn Salim as-Sawwaf. Qala haddatsani Hamid ibn Ziyad al-Kharrat an Quraib مولى ابن عباس قال حدثنا ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا هذا الدعاء كما يعلمنا السورة من القرآن. Hadis nomor 694 ini, Imam Bukhari mengatakan telah mengajarkan kepada kami Ibrahim ibn Mundhir. Dia berkata telah mengajarkan kepada kami Bakar ibn Salim as-Sawwaf. Dia berkata telah mengajarkan kepadaku Humaid ibn Ziyad al-Kharrat dari Quraib, mantan budaknya Ibnu Abbas. Qala, dia berkata, haddatsana Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, telah mengajarkan kepada kami Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Apa katanya? Qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi alaihi salatu wassalam, yu'allimuna hadad du'a, ngajarin kita doa ini, kama yu'allimuna surata minal Qur'an, sebagaimana beliau mengajarkan kepada kami satu surat dari Al-Quran Karim. Nggak main-main ya. Jadi doa itu adalah senjata orang-orang yang beriman. Oleh karena itu Nabi alaihissalatu wassalam mengajarin sahabat ini untuk berdoa. Kalau bicara senjata, kita perang nggak bawa senjata, habis. Namun kadangkala kita ini
malas untuk menghafalkan doa-doa yang diajarkan Nabi SAW. Doa apa sih yang diajarkan oleh Nabi SAW? Seperti beliau mengajarkan Al-Quran kepada para sahabatnya. Doa itu, A'udzubika min azabi jahannam. Wa a'udzubika min azabil qabr. Wa a'udzubika min fitnatil masihid dajjal. Wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Wa a'udzubika min fitnatil qabr. Yang pertama, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab jahannam. Ingat, kita itu harus takut dengan neraka. Nggak main-main jamaah neraka. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Tidak ada satupun orang di antara kalian melainkan dia akan melewati neraka jahannam. Semuanya. Para nabi, ya. Para rasul, iya. Waliullah akan melewati neraka jahannam. Semuanya akan melewati. Maka kita perlu berlindung dari azab jahannam. Bagaimana Rasulullah SAW menggambarkannya tentang siksa neraka jahannam ini. Allah berfirman, "Waji'a yawma idzin bi jahannam, yawma idzi yatadhakkarul insan wa anna lahu dzikra." Pada hari itu neraka jahanam akan didatangkan. Orang-orang setelah mereka dihisab. Setelah ditimbang amal perbuatan mereka. Kemudian mereka digiring menuju ke sirat yang berada di atas neraka jahanam. Tuh neraka didatangkan. Laha sab'una alfi zimam. Neraka jahanam memiliki 70.000 tali kekang. Ma'a kulli zimamin sab'una alfi malak. Bersama setiap tali kekang itu ada 70.000 malaikat yajurrunaha yang menyeretnya. Gimana besarnya neraka? Bayangkan segala hukuman yang diberikan manusia di muka bumi ini. Dengan satu celupan di neraka, orang itu akan lupa dengan segala kenikmatan. Dan orang yang susah hidupnya di dunia, dengan satu celupan di surga, dia akan lupa dengan segala kesusahan yang pernah dia alami. Maka beliau berlindung dari azab jahannam. Jamaah rahimakumullah, pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja. Tatkala engkau berdoa, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Setiap salat, kebayang gak sama engkau dahsyatnya neraka jahannam? Bagaimana Rasulullah SAW menggambarkan orang yang paling ringan azabnya di dunia, dan dia merasa orang yang paling dahsyat azabnya. Ini orang paling ringan azabnya di neraka nanti. Namun dia merasakan itu azab yang paling besar buat dia. Bagaimana azabnya? Kata Nabi SAW, "Tuda'u jamratani minan nar." Diletakkan 2 bara api di mana di bawah telapak kaki orang ini. Tidak dia masukkan ke neraka, tidak. Bukan dia dicelup. Kakinya doang. Dikasih 2 bara api. Yaghli minhuma dimaghuhu. Gara-gara 2 bara api itu, otaknya mendidih jamaah. Gimana sakitnya neraka? Api di dunia ini yang kita lihat, yang membakar hutan California. Yang membakar hutan di Sumatera. Yang membakar rumah-rumah. Sehingga hangus semua itu rumah. Api dunia yang kemarin membakar kantor jaksa. Atau mana aja lah yang bakar di rumah kita. Itu hanya satu bagian
dari 69 bagian neraka jahanam. Para sahabat ketika mendengarkan hadis itu, ya Rasulullah, kalau api neraka nanti di akhirat itu seperti api dunia, itu sudah cukup menyiksa. Gimana kalau dilipat gandakan menjadi 69 kali? Maka kalau engkau berdoa, jangan lupa baca doa Nabi SAW. Berlindung dari azab jahannam. Wa a'udzubika min azabil qabr. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Tatkala orang di penjara di dunia ini, ada penjara itu yang sendirian. Tapi dia masih bisa bernafas, masih dikasih makan, masih nikmat. Bukan dipukulin sampai mati, enggak. Sedangkan kita akan masuk ke kuburan. Kita tahu dengan dahsyatnya azab kubur. Bagaimana orang itu diazab, disiksa gara-gara tidak membersihkan kencingnya. Ketika dia kencing, itu air kencing muncrat di celananya, di mana dia nggak peduli. Maka kita berlindung dari azab kubur. Wa a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal. Dan aku berlindung kepadamu dari fitnahnya Dajjal. Yang kita tahu jamaah, Dajjal benar-benar datang dengan fitnah yang dahsyat sekali. Bagaimana dia minta ke langit untuk menurunkan hujan, turun hujan. Dia minta ke bumi untuk menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, tumbuh. Dia mengaku Tuhan, tapi dia sendiri picak. Gimana ngaku Tuhan kau sendiri picak? Nggak malu. Tapi itulah manusia kadang-kala lupa. Dia melihat kehebatannya Dajjal, lupa dengan Dajjal yang sakit nggak bisa ngobatin dirinya sendiri. Dia bukan Tuhan. Wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Dan aku berlindung kepadamu dari fitnah kehidupan dan kematian. Fitnah kehidupan kita tahulah jemaah. Bagaimana ya fitnah harta, fitnah wanita, fitnah capek beribadah, fitnah ngurusin ini, jabatan, macam-macam itu fitnah. Dan fitnah kematian. Tatkala sakaratul maut, kita meminta kepada Allah agar kita husnul khatimah. Wa'udzubika min fitnatil qabr. Dan aku berlindung kepadamu dari fitnah kubur. Yaitu pertanyaan-pertanyaan di kuburan. Kita yang di dunia bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, belum tentu nanti di kuburan bisa menjawab. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Untuk orang-orang yang beriman dengan benar-benar, maka Allah akan mengukuhkan di hati dia untuk dapat menjawab pertanyaan di alam kubur itu. Haibati fillah, mungkin itu yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Karena hadis yang selanjutnya cukup panjang. InsyaAllah kita lanjutkan pada perjumpaan yang akan datang. Ana kembalikan kepada teman-teman di studio Roja Pusat. Tafadhal. Barakallahu fikum. Jazakallahu khairan, kami sampaikan kepada Ustaz Dr. Syafiq bin Riza Basalamah MA Hafizahullah Ta'ala yang telah membimbing kita dalam pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Dan kami ucapkan jazakumullah untuk tim dari studio mini di STDI Imam Syafi'i di Jember, Jawa Timur. Baiklah para pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, untuk selanjutnya kami undang Anda untuk memasuki sesi tanya jawab. Baik, untuk kesempatan pertama kita akan coba angkat pertanyaan melalui pesan singkat. Penanya dari Ummu Kharis di Aceh. Pertanyaannya, Ustadz, anak saya wafat di usia hampir 15 tahun.
Dia belum punya banyak amalan karena baru baligh. Ya Ustadz, apakah dia termasuk tabungan untuk orang tuanya di surga? Dan apa doa yang harus saya amalkan untuk membantunya? Jazakallahu khairan. Mohon penjelasannya Ustadz. Barakallahu fikum. Naam jamaah. Kalau bicara anak yang sudah balik, apakah akan menjadi tabungan buat orang tuanya di surga? Sedangkan hadis-hadis yang berbincang tentang anak-anak yang akan memberikan syafaat kepada orang tuanya adalah anak-anak yang belum balik. Di sini memang terjadi khilaf di antara para ulama. Anak-anak yang sudah balik, ya tentunya dia sudah melakukan dosa. Tapi sebelum balik, kata Nabi SAW, rufi'al qalam an thalath. Pena malaikat itu diangkat dari 3 orang. Anil majnun hatta yafiq. Dari orang gila sampai dia sadar. Wa anin naim hatta yastayqid. Diangkat dari orang yang tidur sampai dia bangun. Wa anis sabi hatta yahtalim. Diangkat dari bayi, dari anak-anak sampai dia balik. Maka di sini sebagian ulama tidak memasukkan dia sebagai tabungan. Walaupun sejatinya tetap orang tua akan mendapatkan pahala kesabaran dia ditinggal mati oleh anaknya. Apalagi tatkala anaknya itu mulai belajar agama, mulai melakukan hafal Quran, macam-macam lah yang menyebabkan orang tuanya bersedih. Terus apa yang perlu dilakukan oleh orang tua buat anaknya yang sudah meninggal dunia? Ya, doakan dia. Semoga Allah menyayanginya, merahmatinya, mengampuni dosa-dosanya, mengangkat derajatnya di tempat yang tinggi. Ini yang bisa dilakukan oleh orang tua. Atau dia bisa sodakohkan baju-baju dia kepada fakir miskin. Buku-buku dia, apa yang dia miliki, berikan kepada orang-orang supaya anak itu tetap mendapatkan pahala darinya ketika diniatkan untuk anak tersebut. Boleh orang tua mengumrohkannya, boleh. Bersedekah atas nama dia boleh, mengumrohkannya boleh. Dan yang terpenting dari semua itu, orang tua harus menerima takdir Allah SWT supaya jadi pahala anaknya. Para ulama menyebutkan bahwasanya semua putri Nabi SAW, putri Nabi itu ada yang mati kecil, putra putri Nabi. Ada yang mati dewasa. Yang mati dewasa, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Zainab, ya, mereka udah nikah kemudian meninggal dunia. Apakah Nabi dapat pahala? Dapat. Jadi semua putri Nabi SAW itu ada di pahala atau ada di catatan kebaikan Nabi SAW. Karena mereka musibah buat Nabi. Kematian mereka musibah buat Nabi SAW. Kecuali Fatimah. Yang Nabi Muhammad SAW berada dalam catatan kebaikan Fatimah. Karena Nabi meninggal terlebih dahulu sebelum Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Maka banyak doakan putranya sambil terus berbuat baik buat dia dan jangan berputus asa, apalagi marah-marah sama Allah SWT. Pasti ada hikmahnya di balik itu semua. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakallahu khairan Ustadz atas penjelasannya, dan untuk berikutnya kami persilahkan bagi Anda pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja untuk ikut berpartisipasi melalui line telepon. Ya, kami persilahkan. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, di mana Bapak? Ini Pak Mohtar di Riau. Baik, silahkan Pak Mohtar. Mohon maaf Pak Mohtar, tolong disesuaikan suara televisinya terlebih dahulu. Cukup mendengarkan melalui line telepon terlebih dahulu. Ya. Baik, silakan.
Ustaz, kami mau tanya tentang tauhid yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran beberapa kali supaya kita kafir kepada tauhid itu. Qad umiru ayat rubiha. Nah, itu tauhid itu apa ini Ustaz? Apakah di zaman kita ini masih ada tauhid itu? Tauhid itu apakah di alam syahadah atau alam nyata? Atau alam gaib? Kemudian kalau kita membuat tangkal-tangkal supaya tauhid itu nggak datang kepada kita, itu bagaimana ini Ustaz? Terima kasih Ustaz jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan atas partisipasinya Pak Mukhtar di Riau. Tafadhol Ustaz. Barakallahu fikum. Nah, kalau bicara tauhid, di mana kita diperintahkan untuk kufur kepada tauhid. Apa sih makna tauhid sebenarnya? Tauhid itu bahasa Arab. Berasal dari at-tughyan atau tagha, yang artinya melampaui batasnya. Kalau bicara tauhid itu banyak. Tentunya pemimpin tauhid itu adalah iblis. Kalau bicara iblis di alam nyata, ya dia ada. Cuma dia memang tercipta dari api. Dan dia memiliki bala tentara. Kita tidak dapat melihat iblis. Kecuali tatkala dia merubah dirinya menjadi manusia atau menjadi binatang atau apa. Para ulama menyebutkan memang ada pentolan-pentolan tauhid yang disebut tauhid tadi. Kalau bicara pemimpinnya, maka iblis menjadi pemimpin mereka yang paling besar. Kemudian semua sesembahan selain Allah itu disebut tauhid. Berhala-berhala disebut tauhid karena mereka melampaui batasannya. Seperti itu. Jadi tugas kita berkaitan kufur dengan tauhid itu, ya kita kafir dengan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mengatakan la ilaha illallah. Semua sesembahan-sesembahan yang dijadikan Tuhan oleh manusia. Karena kita melihat masih ada manusia yang menjadikan pohon sebagai tempat sesembahan. Kadangkala ada sesajen di pohon, ya. Kadangkala diberikan sesajen ke lautan. Maka itu tauhid. Jadi tugas kita bagaimana menyelamatkan keimanan kita dari segala sesuatu yang melampaui batasannya. Dan yang pertama tadi kita sebutkan iblis. Adapun apa yang perlu kita lakukan dalam menyelamatkan diri kita? Karena ada orang yang pakai jimat, pakai ini itu karena takut digodain setan. Maka mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebiasaan orang-orang jahiliyah dahulu, tatkala mereka singgah di sebuah tempat yang angker umpamanya. Tempat yang mungkin di situ banyak jinnya. Tadi kita kalau mau masuk ke toilet ini tempatnya tadi setan laki-laki, setan perempuan. Tempat-tempat yang kotor itu dihuni oleh syaitan. Ya. Apa tugas kita? Berdoa, minta sama Allah Azza wa Jalla. Bukan pakai jimat. Tapi berdoa. Apa doanya? Bismillah. A'udzubika minal khubthi wal khaba'ith. Ini kalau masuk toilet. Dulu orang-orang jahiliyah tatkala mereka datang ke tempat yang ke lembah yang mereka jarang lewat sana, biasanya mereka takut. Maka mereka teriak, minta pertolongan kepada penghuni sana, kepada penunggunya agar tidak diganggu. Allah mengatakan wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Sesungguhnya kata Allah, ada lelaki-lelaki dari kalangan manusia yang minta perlindungan kepada jin. Maka jin itu membuat manusia semakin ketakutan. Apa yang dilakukan Muslim?
Ketika dia lewatin tempat-tempat yang mungkin hatinya nggak nyaman, ya dia minta perlindungan sama Allah, membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Yang membaca itu kata Nabi SAW akan diselamatkan. Kemudian dibentuk taghut yang lainnya, ada orang-orang yang mengaku Tuhan. Itu juga taghut. Mengajak orang untuk menyembah dirinya. Itu masuk taghut. Taghut juga orang yang mengaku tahu dengan yang gaib. Dia tahu dengan apa yang akan terjadi. Ada taghut. Tinggalkan, jangan datang ke orang seperti itu. Kita ini kadang-kadang ingin tahu dengan yang gaib. Padahal Allah mengatakan, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaib illa Allah." Nggak ada yang tahu yang gaib di langit dan di bumi ini kecuali Allah Azza wa Jal. Itu beberapa taghut ya. Yang jelas taghut itu adalah melampaui batasannya. Kepalanya iblis, orang yang mau disembah sama orang lain, orang yang mengaku tahu dengan ilmu yang gaib, itu juga masuk taghut. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan kembali pertanyaan melalui pesan singkat. Pertanyaan dari Abu Ruqayyah di Riau. Ustaz ingin bertanya, apakah kita boleh mempraktekkan bacaan Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih ini di setiap i'tidal di sholat kita, Ustaz? Mohon penjelasannya. Masya Allah. Barakallahu fiik. Ya jemaah. Menarik sekali ini. Apakah kita boleh mengamalkan ini di setiap i'tidal kita? Boleh. Karena Nabi SAW telah membenarkan ucapan sahabat tadi. Ini yang disebut sunnah takririyah. Nabi, bukan Nabi yang mengamalkannya. Tapi sahabat yang mengamalkannya. Kemudian Nabi menyetujuinya dan membiarkannya. Bahkan memujinya. Sampai dikatakan, Ra'aitu oleh Nabi SAW, aku melihat ada 30 lebih malaikat yang berlomba-lomba untuk membawanya menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Akan tetapi jemaah, ada amalan-amalan yang beragam. Sekali-kali membaca ini, sekali-kali membaca Allahumma lakal hamd, Rabbana walakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma bainihima min syai'in ba'd. Sekali-kali baca tadi yang dibaca oleh Rifa'ah ibn Rafi' Az-Zuraqi. Sehingga ini juga membantu kita untuk khusyuk. Karena sesuatu yang biasa dibaca, kadangkala secara otomatis lisan kita akan membacanya tanpa hati. Tapi kalau kita selang-seling, nanti baca ini, nanti baca itu, maka itu akan lebih indah. Tapi kalau mau baca ini terus, nggak apa-apa. Salatnya sah, dan kita tahu dengan keutamaannya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Jazakallahu khairan Ustaz kembali atas penjelasannya. Dan untuk berikutnya kembali kita akan berikan kesempatan bagi Anda penanya melalui line telepon. Dan tidak lupa kami ingatkan untuk mengecilkan terlebih dahulu volume televisi atau radionya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana Ibu? Dari Firliana di Situbondo. Baik, silakan Ibu. Assalamualaikum Ustadz, barakallahu fiik. Ini Ustadz, kan tadi pagi Ustadz membahas masalah titian siratal mustaqim. Dan kalau seorang laki-laki wajibnya membaca doa di waktu pergi ke masjid, Allahumma ja'al fi qalbi noro, wa fi lisani noro, itu dan selanjutnya. Dan bagi orang yang perempuan, sebelum mengerjakan qobla subuh. Dan bagaimana tiap waktunya Ustadz? Apakah boleh dibaca sebelum memasuki qobla duhur itu atau qobla isya, ba'da isya Ustadz? Itu boleh nggak diamalkan setiap waktu
Mohon penjelasan. Syukran. Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz. Barakallahu fiik. Kajian kita ini nyambung yang tadi pagi ya. Masya Allah. Baik, ini pertanyaan ukhti ini sebenarnya nyambung dengan hadis yang akan kita baca. Jadi hadis di Adabul Mufrad yang nomor 695 yang tadi anak katakan hadisnya cukup panjang, yang insya Allah kita akan bahas di kesempatan yang akan datang. Memang di sini disebutkan bahwa Nabi alaihi salatu wassalam ketika beliau sholat malam, di antara doa yang beliau baca selesai sholat ya, ketika beliau ke masjid, mau ke masjid atau beliau di rumahnya, beliau itu membaca Allahumma ij'al fi qalbi nura. Ya Allah, jadikan di hatiku cahaya. Wa fi sam'i nura. Di pendengaranku cahaya. Wa fi basari nura. Di penglihatanku cahaya. Di kananku cahaya, di kiriku cahaya, di atasku cahaya, di bawahku cahaya, depanku cahaya, belakangku cahaya. Wa a'zim li nura. Ya Allah, besarkan cahayaku itu. Jadi sebenarnya doa ini boleh dibaca kapan saja. Hanya saja memang dibaca ketika ke masjid karena memang ada riwayat yang menyebutkan beliau membacanya ketika berangkat ke masjid. Tapi di hadis nomor 695 ini tidak disebutkan dibaca ke masjid. Artinya ketika beliau selesai sholat malam, di antara doa yang beliau baca waktu itu adalah minta cahaya. Kenapa perlu minta cahaya? Ini berkaitan dengan nanti ketika kita menuju ke sirat yang berada di atas neraka jahanam. Di situ ada kegelapan. Selesai pembagian rapot, selesai penimbangan, di mana orang-orang musyrikin mengikuti Tuhan-Tuhan mereka menuju ke neraka. Orang-orang beriman tatkala itu menanti Allah Azza wa Jalla. Lalu mereka dikasih cahaya sesuai dengan amalan mereka. Dan doa ini ya termasuk kita pinta kepada Allah Azza wa Jalla agar kita dikasih cahaya. Cahaya di dunia. Di raga kita. Agar kita bisa taat dan patuh. Insya Allah kita akan bahas pada pekan depan. Dan cahaya ketika menuju ke sirat. Jadi doa ini boleh dibaca kapan saja. Sebagai sebuah permohonan. Sebagai sebuah doa. Memohon cahaya kepada Allah Azza wa Jalla. Mau dibaca antara azan dan qomat umpamanya. Atau mau dibaca ketika sujud pun. Sebelum salam. Ini sebagai permohonan yang boleh dibaca. Hadza wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan kembali kita coba angkat kembali pertanyaan melalui pesan singkat Ustaz. Dan diantaranya yang sudah masuk ke pesan singkat di studio kami dari Bapak Misno Priyadi di Padang Sidempuan. Ingin bertanya tentang makna doa masuk kamar mandi Ustaz. Yakni mohon penjelasan kenapa doa ketika masuk kamar mandi atau masuk WC artinya aku berlindung kepada Allah dari setan laki-laki. Maknanya setan laki-laki seperti apa? Mohon penjelasannya Ustaz. Iya jamaah. Kalau bicara setan laki-laki ya setan yang laki gitu loh. Setan itu ada yang laki, ada yang perempuan. Setan itu berkembang biak. Bicara setan ini adalah setan itu ada yang dari bangsa jin, ada yang dari bangsa manusia. Setan yang dari bangsa jin ini ya keturunannya iblis. Yang di antara mereka ada yang laki-laki dan ada yang perempuan. Yang dua-duanya kerjanya menggodain manusia. Tatkala kita masuk ke toilet, karena di situ kita tidak boleh berzikir di dalamnya. Mau tidak mau, setan akan godain kita. Dengan pikiran-pikiran buruk mungkin ya. Bisikan-bisikan yang jelek. Kemudian mungkin perbuatan-perbuatan yang gak baik. Makanya kita dianjurkan untuk tidak berlama-lama di tempat tersebut. Jadi kalau bicara bagaimana setan laki, ya jantan dia gitu. Dan setan perempuan. Karena tadi disebutkan bahwasanya toilet ini tempat kotoran, tempat najis di sana, dan di situ
setan itu tinggal. Hadza wallahu a'lam bishawab. Semoga jawaban Anda sesuai dengan pertanyaannya ya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan Ustaz. Dan berikutnya kami persilahkan penanya melalui line telepon. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, di mana Ibu? Dengan hamba Allah dari Palembang. Baik, silahkan Ibu. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya begini Ustaz. Kalau kita itu sholat Ustaz. Sholatnya itu komatnya itu sudah selesai Ustaz. Kita tadi mau melaksanakan sholat sunnah Ustaz. Apakah ketinggalan apa tidak ya Ustaz begitu? Baik, sholatnya di rumah Ibu? Iya, saya ini kan di rumah sholatnya Ustaz. Baik. Baik, jazakillahu khairan untuk Ibu penanya di Palembang. Tafadhol Ustaz. Nah, Masya Allah. Ya jemaah, ini pertanyaan berkaitan dengan sholat sunnah. Sholat qobliyah. Ada juga, nyambung aja pertanyaannya. Ada yang bertanya juga tentang doa di antara azan dan qomat. Apakah waktu berdoa itu berakhir dengan qomat? Iya, kalau bagi yang di masjid berakhir dengan qomat. Tapi bagaimana dengan wanita yang di rumahnya? Yang dia tidak sholat berjamaah di masjid. Sedangkan azan itu macam-macam. Azan kampung sebelah, azan sana. Dia itu kalau mau berdoa yang mustajab itu sampai qomatnya mana? Qomatnya yang dekat atau yang jauh atau yang mana? Padahal dia nggak sholat di masjid. Wallahu a'lam bishawab. Sebagian mengatakan ikut qomat terdekat. Sebagian mengatakan teruslah berdoa dia selama masih ada waktu untuk berdoa sampai dia melaksanakan sholat wajib tersebut. Karena dianjurkan juga buat perempuan yang sholat di rumahnya untuk iqamah juga dia ketika dia mau sholat wajib nantinya. Adapun berkaitan dengan sholat sunnah, apakah sholat sunnah qobliyah itu berakhir dengan qomat di masjid? Karena ada hadis yang mengatakan, idza uqimatis shalah fala salata illa al-maktubah. Apabila qomat dikumandangkan, nggak ada lagi sholat sunnah, yang ada sholat wajib itu. Ini hadis untuk yang di masjid. Tapi untuk yang di rumah, batasan waktu sholat qobliyah dia adalah dengan dia melaksanakan sholat zuhur tersebut umpamanya. Selama dia belum melaksanakan sholat zuhur, umpamanya dia sholat zuhurnya jam 1, adhannya jam 12. Masjid udah bubar tuh jam 12, setengah 1 udah habis. Dia baru sholat jam 1. Apakah dia boleh sholat qobliyah pada waktu itu? Boleh. Jadi batasannya adalah sampai engkau melaksanakan sholat wajib tersebut. Hadza wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan untuk berikutnya kita akan gabungkan beberapa pertanyaan melalui pesan singkat yang telah masuk melalui studio kami. Pertanyaan yang pertama dari Bapak Muhammad B di Balikpapan, yakni apakah bila masuk WC tanpa hajat untuk BAB atau BAK, apakah tetap membaca doa Ustadz? Disambung pertanyaan dari Bapak Edi di Bekasi. Pertanyaannya, apakah doa masuk dan keluar toilet ini berlaku ketika kita buang air di hutan Ustadz? Mohon penjelasannya. Masya Allah jemaah. Ya, pertanyaan menarik nih. Gimana kalau orang, ada dua pertanyaan. Kalau orang masuk toilet, masuk WC bukan mau buang hajat. Apakah dia baca doa itu? Tetap dia baca. Kenapa? Karena dia masuk ke tempatnya setan. Tempat kumpulnya setan tadi. Maka engkau baca bismillah, ucapkan a'udzubillahi minal khubthi wal khaba'ith. Disebabkan tempat itu tempat yang buruk, antum di sana nggak boleh berzikir, maka berzikirlah sebelum antum masuk. Supaya diselamatkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun memang yang lebih utama kalau memang antum mau buang hajat, gimana kalau mau ke toilet, mau bersih-bersih ya, kadang-kala mau nyikat ini itu, apakah baca juga? Allahu a'lam bishawab. Sesungguhnya doa itu doa yang baik. Selama engkau mau masuk ke toilet, bacalah itu. Bagaimana kalau buang hajatnya di hutan, di lapangan, umpamanya di padang
pasir ya. Dulu sebelum di kota Madinah itu ada toilet di rumah-rumah, Rasulullah SAW, istri-istri Nabi itu buang hajatnya di luar. Jadi kapan membacanya sekarang? Kalau mamanya, ya sebelum engkau membuka celanamu, bacalah doa itu terlebih dahulu. Kalau memang nggak ada tempat khususnya gitu. Tapi kan kalau sudah ada tempat khusus, berarti kita ketika mau masuk ke sana, kita baca doa tuh. Tapi tatkala dia nggak ada tempat khusus, ya tempat terbuka, sebelum engkau membuka celanamu, bacalah doa itu terlebih dahulu. Jadi kalau bicara buang hajat di hutan, di padang rumput, padang pasir, dulu Nabi SAW sebelum adanya toilet-toilet di rumah itu melakukan itu. Tapi usahakan di tempat yang tidak dilihat orang. Karena kadang-kala kita ngelihat ya, di Indonesia ini pinggir jalan orang buang hajat, auratnya kelihatan. Tolong masuklah sedikit tempat yang agak tertutup ya. Kemudian juga ingat larangan untuk buang hajat di jalan dan juga di pohon-pohon yang rindang tempat orang singgah di sana berteduh. Jangan sampai kita menjadikan tempat itu tempat yang pesing, yang bau dengan kotoran kita. Hadza wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan untuk berikutnya kami persilahkan kembali penanya melalui line telepon. Kami persilahkan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana Bapak? Suhendi dari Palembang, Pak. Masih dari Palembang. Silakan Bapak. Ya. Itu kan profesi saya itu berjualan sama anak saya, Pak. Jadi kalau pas waktunya sholat tuh saya duluan ke masjid. Sementara anak saya itu suruh tinggal dulu di tempat jualan. Nah, apakah saya itu bersalah gitu ya untuk gantian melaksanakan panggilan Allah itu? Apa saya berdosa enggak itu nyuruh anak saya belakangan, saya duluan gitu, Pak. Anaknya laki-laki Bapak? Iya, laki-laki, Pak. Baik. Sudah balik juga? Ya. Sudah balik, Pak. Sudah Baik. keluar SMA ya. Baik. Ya, jazakallahu khairan, Pak. Wa jazakallahu khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz. Ya, barakallahu fiik. Subhanallah ya. Makasih pertanyaan yang menunjukkan kepada keimanan. Semoga Bapak yang bertanya dikokohkan di atas keimanan ini. Allah tatkala menyebutkan tentang pedagang, tentang orang-orang sukses, bisnismen. Apa kata Allah? Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah wa iqamis salah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Mereka adalah orang-orang yang tidak terlalaikan dengan bisnis mereka, dengan perniagaan mereka dari mengingat Allah, dari mendirikan salat, dari menunaikan zakat. Mereka takut dengan hari di mana mata akan bergejolak, pada waktu itu akan bolak-balik ketakutan, takut dengan hari kiamat. Maka jangan sampai perdagangan kita membuat kita lupa dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sekarang dengan pertanyaan Bapak tadi? Tatkala dagangan itu bisa ditinggal, maka ditinggal sholat bareng berjamaah di masjid. Tapi kalau nggak bisa, karena memang kondisi ya, karena kalau bisa kita punya toko, kita tutup, kita berangkat ke masjid. Nggak usah kebayang nanti gimana kalau ada pelanggan yang akhirnya ngelihat tokonya tutup, dia pindah ke sebelah. Jangan takut rezeki itu tidak tertukar. Semoga dengan berangkatnya bapak sama anak ke masjid beribadah, pulang Allah kasih rezeki lebih buat mereka. Dan kalau bisa dikasih tulisan di tokonya pada waktu mau berangkat ke masjid, kasih sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala.
Biar mereka tahu, biar yang lainnya juga sadar. Kita ini makhluk Allah. Bapak jadi memberikan contoh kepada pedagang-pedagang yang lainnya. Agar mereka juga melaksanakan sholat tatkala adzan dikumandangkan. Tapi ada kondisi yang tidak mungkin ditinggalkan umpamanya. Seperti tempat-tempat kaki lima ya, yang mungkin mau ditutup memang nggak ada, cuma mereka yang nungguin di sana, nggak ada tutupnya. Kalau toko kan bisa ditutup. Tempat-tempat yang memang tadi nggak bisa ditinggalkan, bisa bergantian, insya Allah nggak masalah. Usahakan juga nanti anaknya ketika ke masjid mencari jamaah, walaupun jamaah yang terlambat, mami dia sholat berjamaah di sana. Hadza wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan untuk berikutnya kita akan angkat pertanyaan terakhir Ustaz di kesempatan malam hari ini. Pertanyaan dari Dr. Jisdan Bambang yang ingin bertanya, Ustaz, sebagai dokter bedah, ternyata tidak mudah menjaga sholat tepat waktu, apalagi selalu ke masjid. Bukan perkara yang mudah dan itu bahkan sesuatu yang sangat mewah bagi saya. Pertanyaannya Ustadz, mohon petunjuk untuk mencukupkan dan menambah amal ibadah saya. Mohon penjelasannya Ustadz. Naam, barakallahu fikum. Ya jemaah, buat dokter ya, dokter ahli bedah nih, dan buat dokter-dokter yang lainnya. Dokter itu berada di berada di sebuah tempat jabatan yang dia bisa menjadi orang yang terbaik dan paling dicintai Allah Azza wa Jalla. Ketika Rasulullah SAW ditanya tentang siapakah orang yang paling baik, siapakah orang yang paling dicintai Allah Azza wa Jalla, jawaban beliau alaihi salatu wassalam, ahabbun nas ilallahi anfa'uhum linnas. Orang yang paling dicintai Allah adalah orang yang paling bermanfaat buat orang lain. Maka sekarang bagaimana dokter itu ketika membedah itu menjadi pahala buat dia, bukan hanya berpikir uang. Berarti apa yang dipikirkan? Niat sekarang. Niat memberikan manfaat buat orang lain, bukan memanfaatkan orang lain. Jadi tatkala dia niatnya memberikan manfaat orang lain, membantu orang lain, bukan cari manfaat buat orang lain, insya Allah sudah berada di amalan yang paling dicintai Allah Azza wa Jalla. Kemudian kalau bicara tadi bedah, dia bisa mengatur waktu. Waktu untuk bedahnya. Tapi kadangkala kan ternyata diperkirakan 1 jam, tahu-tahu 2 jam, 3 jam, 4 jam. Maka kalau bisa mengatur waktu, diatur waktunya. Kemudian yang ketiga, ingatkan pasien itu untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampaikan kepada pasien yang hendak dibedah bahwa dokter tidak menyembuhkan. Tanamkan tauhid di diri pasien agar dia bertawakal kepada Allah, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sebagai bentuk kita berdakwah, menyampaikan agama Allah. Karena biasanya orang sakit itu lebih percaya sama dokter daripada sama ustaz. Maka ada banyak peluang dokter untuk meraih kebaikan. Dan yang terakhir, Nabi SAW pernah berpesan kepada seorang yang minta wasiat kepada Nabi SAW. Apa kata beliau? La yazalu lisanuka rotban bidzikrillah. Jaga lidahmu untuk senantiasa basah dengan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ana kembalikan kepada teman-teman di Jakarta.